Halo guys, pejuang SNBT 2023. Baik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan video-video untuk persiapan SNBT. Di mana di video-video sebelumnya kita telah banyak membahas soal-soal penalaran matematika dan potensi kognitif. Di saat ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan penalaran matematika. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan soal-soalnya. Kita masuk pada soal yang pertama. Untuk soal pertama, diketahui di sini diagram berikut menunjukkan data waktu tempuh dua pelari ultramaraton. Grafik berikut menunjukkan data jarak dan waktu tempuh pelari A dan B dari etape 1 sampai 5. Di sini teman-teman bisa memperhatikan grafiknya. Pertanyaannya di sini berdasarkan data grafik tersebut, pada etape keberapa pelari berlari dengan kecepatan paling rendah. Di sini tujuannya mencari kecepatan paling rendah dari pelari A. Untuk mengerjakan soal ini, kita cukup menggunakan konsep sederhana untuk matematika SMP, di mana konsepnya kita bisa menggunakan segitiga Jokowi. Maksudnya di sini segitiga JKW, yaitu jarak, kecepatan, waktu. Di sini tujuannya mencari kecepatan, maka di sini jarak per waktu. Berarti di sini kita mencari kecepatan paling rendah dari etape A, yaitu jarak dibagi waktu. Untuk etape 1 di sini jaraknya 7, waktunya 26. Etape 2 8/30. Etape 3 8/35. Etape 4 8/52. Dan etape 5 9/56. Dari kelima pecahan dari etape 1 sampai etape 5, untuk menentukan kecepatan paling rendah, maka di sini kita akan mencari pecahan terendah. Di mana untuk mengetahui mana pecahan terendahnya, kita memperhatikan di sini antara pembilang dan penyebutnya. Jika memiliki selisih paling besar antara pembilang dan penyebutnya, maka nilainya kecil. Maksudnya di sini penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Kita perhatikan selisihnya. Selisih yang terbesar antara penyebut dan pembilang itu ada di etape 4, yaitu 8/52, dan etape 5, yaitu 9/56. Untuk itu kita cari nilainya dari pecahan 8/52. Di sini adalah 0,15, dan 9/56 di sini nilainya adalah 0,16. Dengan demikian bisa kita simpulkan kecepatan paling rendah itu ada di etape 4, dan jawaban yang paling benar adalah D. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Soal nomor 2 masih pada soal yang sama dengan nomor 1, tapi pertanyaannya yang berbeda. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya adalah berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan situasi pelari A dan pelari B pada etape 6. Pada grafik di sini hanya ada etape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya sampai 5. Jadi untuk etape ke-6 kita di sini hanya memprediksi berdasarkan perubahan yang terjadi dari etape 1 sampai dengan etape ke-5. Jika kita perhatikan, karena kita di sini membandingkan antara etape A dan etape B, kita lihat perubahannya di sini. Pada waktu A atau pelari A di sini waktunya berubahnya dari etape 1 ke etape 2, di sini bertambah 4, di sini bertambah 5, di sini bertambah 7, di sini bertambah 6. Untuk pelari B
dari etape 1 ke 2 di sini bertambah 2, di sini bertambah 6, di sini bertambah 6 juga, di sini bertambah 6 juga. Artinya untuk etape 6 di sini waktunya makin bertambah. Misalnya kita di sini memprediksi bertambahnya adalah 6. Bertambah 6 artinya di sini 62. Di sini untuk waktu B, pelari B, di sini juga bisa kita prediksi bertambah 6 juga. Maka hasilnya adalah 54. Kita perhatikan juga jarak dari etape 1 waktu A dan B-nya sama, 2, 3 dan 4 sama, maka jika kita buat pemisalan di sini untuk etape 6 jaraknya di sini adalah 9. Dengan menggunakan konsep yang sama dengan soal nomor 1 yaitu segitiga Jokowi atau JKW, di mana kita cari kecepatannya. Untuk kecepatan di sini adalah jarak dibagi dengan waktu. Di sini dengan jarak tempuh yang sama yang kita buat yaitu 9, untuk menarik kesimpulannya yaitu semakin rendah waktunya maka semakin tinggi kecepatannya, dan semakin tinggi waktunya atau semakin lama waktunya maka semakin rendah kecepatannya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk kecepatan B, karena di sini waktunya paling rendah atau paling sedikit, artinya kecepatan B di sini lebih cepat dari kecepatan A. Dengan memperhatikan pada pilihan jawaban A, B, C, dan E, maka di sini jawaban yang paling benar yaitu pelari B berlari lebih cepat daripada pelari A. Dan jawaban yang paling benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini teman-teman bisa memperhatikan di mana di sini ada diagram lingkaran berbicara tentang derajat dan juga ada berbicara tentang persentase. Kita baca soal baik-baik di sini. Perhatikan gambar berikut. Dalam 1 minggu, sebuah perusahaan transportasi menggunakan 3 jenis BBM, yaitu solar, biosolar, dan bensin, dengan perbandingan seperti pada diagram lingkaran. Jenis bensin yang digunakan diperinci menjadi Pertalite, Premium, dan Pertamax dengan perbandingan seperti pada diagram sampingnya. Total penggunaan Premium dalam 1 minggu adalah 200 liter. Berarti di sini ada 200 liter. Berarti di sini premiumnya 200 liter. Karena di sini persentasenya belum diketahui, maka kita tentukan dulu nih nilai persentasenya. Total persentase itu terbesar adalah 100%. Maka untuk menentukan persentase dari premium hanya 100% dikurangi dengan Pertalite-nya 37,5% dan Pertamax-nya 37,5%, maka didapatkan di sini premiumnya adalah 25%, di mana total penggunaannya dalam 1 minggu adalah 200 liter. Selanjutnya, untuk menentukan penggunaan solar dalam 1 minggu, kita mencari dulu nilai dari keseluruhan untuk bensin, yaitu Pertalite, Premium, Pertamax. Berarti di sini kita cari totalnya. Untuk menentukan total dari bensin, persentase dari 25% itu kita balik, karena 25% itu adalah 25/100, kita balik menjadi 100/25 dikalikan dengan 200 liter dari bensin, maka didapatkan di sini 100 bagi 25, 4 kali 200 yaitu 800 liter untuk total dari bensin. Selanjutnya, karena di sini telah diketahui total dari bensin yaitu 800, pada diagram lingkaran derajatnya di sini belum diketahui. Jadi untuk menentukan derajatnya, ingat besar derajat pada sebuah lingkaran yaitu
360 derajat. Maka untuk menentukan derajat dari bensin itu sama dengan 360 derajat dikurangi biosolar 105 derajat dikurangi dengan solarnya 135 derajat, didapatkan hasilnya adalah 120 derajat. Berarti di sini bensinnya adalah 120 derajat. Selanjutnya kita balik lagi seperti konsep semula, yaitu mencari total dari 3 jenis BBM dengan cara dibalik juga seperti sebelumnya, yaitu 100 per 25. Sekarang total seluruh derajat pada lingkaran yaitu 360 derajat dibahagi dengan bensin, karena bensinnya yang diketahui keseluruhannya yaitu 120 derajat dikali total penggunaan bensin dalam seminggu yaitu 800 liter. Ini kita cari adalah total seluruhnya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 360 dibagi 120 itu hasilnya adalah 3 dikali 800 liter hasilnya adalah 2400 liter. Sekarang telah diketahui total dari ketiga jenis BBM yaitu 2400 liter, maka di sini kita bisa menentukan besar penggunaan solar dalam seminggu, di mana besar derajat solarnya yaitu 135 derajat kita bahagi dengan besar derajat pada lingkaran yaitu 360 derajat dikali total dari 3 jenis BBM yaitu 2400 liter. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 24 dan 36 sama-sama bisa dibagi 12. Di sini hasilnya 3. 240 bagi 12 itu 20. Selanjutnya 135 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 45. Sehingga di sini 45 dikali 20 liter hasilnya adalah 900 liter, dan jawaban yang paling benar adalah E. Gimana teman-teman? Cukup mudah kalau teman-teman terbiasa mengerjakan soal-soal analisis dan soal-soal logika seperti ini. Jadi intinya teman-teman harus banyak latihan soal supaya mempermudah teman-teman dalam menganalisis dan juga bisa menambah kecepatan teman-teman dalam mengerjakan soal. Apalagi UTBK itu waktu mengerjakan soalnya sangat cepat. Oke guys, gak berasa kita masuk ke soal yang terakhir nih untuk pembahasan video kita kali ini, dimana ini soal nomor 4 adalah soal pembahasan kita terakhir. Nanti di soal nomor 5 itu akan menjadi tugas buat teman-teman bisa mengerjakan di rumah, dimana untuk mengerjakan soal nomor 5 ini teman-teman memperhatikan konsep atau cara pengerjaan dari soal nomor 4. Jadi kalau teman-teman paham cara nomor 4, pasti untuk nomor 5 itu juga gampang banget. Kita langsung saja untuk bahas soal nomor 4 sebelum kita masuk ke tugas buat teman-teman yaitu nomor 5. Untuk nomor 4 di sini soalnya adalah jarak kota AB 275 km. Rangga naik mobil dari kota A menuju kota B berangkat pukul 07.05 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Bimo naik mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, maka pukul berapakah mereka akan berpapasan? Jika melihat soal ini, sebenarnya soal ini adalah tipe soal yang sangat gampang. Kalau teman-teman paham caranya, ini sebenarnya bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 30 detik nih. Untuk mengerjakan soal ini, cukup menggunakan konsep sederhananya yang kita kembangin, yaitu untuk soal ini tujuan kita adalah mencari waktu, yaitu waktu tapi di sini papasan. Jadi saya buat di sini WP, waktu papasan.
untuk mencari waktu di sini adalah jarak per kecepatan. Karena di sini konsepnya adalah mencari waktu papasan, kita gunakan konsep yang sama yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Tapi di sini kita buat menjadi kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Di mana kecepatan satunya yaitu adalah Rangga 52 km. Kecepatan 2-nya di sini adalah Bimo 58 km per jam. Maka kita sederhanakan di sini 275 km yaitu jarak kota A dan B. Kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua yaitu 52 ditambah 58 hasilnya adalah 110 km per jam. Jika kita sederhanakan 275 dan 110 ini jika kita bagi 5 ini hasilnya 55, ini hasilnya 22. 55 dan 22 jika kita bagi 11, 55 bagi 11 itu adalah 5, 22 bagi 11 yaitu 2, maka di sini hasilnya adalah 5/2 jam atau 2,5 jam, atau bisa juga 2 jam 30 menit. Kita memperhatikan waktu tempuh atau waktu awal mereka naik mobil yaitu di sini adalah jam 7:05, maka 2 jam 30 menit kemudian waktu papasan mereka yaitu jam 9:35. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Untuk soal yang nomor 5 dengan konsep yang sama dengan yang nomor 4, nanti teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal 5 dan jangan lupa jawabannya di komen di video ini. Oke teman-teman pejuang SNBT tahun 2023, demikian pembahasan video kita kali ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share agar channel Jackiemat lebih bersemangat lagi nih untuk mengupdate latihan soal-soal buat persiapan teman-teman dalam mengerjakan soal penalaran matematika dan potensi kognitif. Untuk saat ini sekian dan terima kasih.